Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tausiah peristiwa Isra Mi'raj dimulai, kita baca Fatihah dulu ya sahabat kepada Syekh yang mengarang kitab Israful Mi'raj atau kitab Derdir Mi'raj, kepada Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barakat Sayyidi Ahmad Dardiri ala Kiswatil Mi'raj li alamatit ta'am barakatil anam. Itu beliau bernama Najmuddin Al-Ghaiti rahimahumallahu ta'ala, amin. Al-Fatihah. Sumuhu bada min tal'atihi wal laylu daja min waqatihi faqar ruzula faqlan wa ula ahdaz zubula lidananatihi faqar ruzula faqlan wa ula ahdaz zubula lidananatihi Anzul karami yakbul kalimi hadil umami li syari'atihi azkan nasabi a'lal hasabi wa khairu nabi li ummatihi azkan nasabi a'lal hasabi wa khairu nabi li ummatihi as-subhu bada as-subhu bada as-subhu bada min tanwatihi as-subhu bada as-subhu bada as-subhu bada min talwatihi as-subhu bada as-subhu bada as-subhu bada min talwatihi as-subhu bada as-subhu bada as-subhu bada min talwatihi syagati syajaru wadqal hajaru syuqal qamaru li syari'atihi Jibrilu ata laylan asra warabbu da'a li hadratihi Jibrilu ata laylan asra warabbu da'a fi hadratihi kana syarafa wallahu afa amma salafa min ummatihi fa muhammaduna huwa sayyiduna fal izzu lana bi jannatihi fa muhammaduna huwa sayyiduna fal izzu lana bi jannatihi as-subhu bada as-subhu bada as-subhu bada min talwatihi as-subhu bada as-subhu bada as-subhu bada min
بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي لأمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بجنته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم والطريق إليه واقف للواصلين والدليل عليه لائق للنافرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية أما بعد. Ashab al-fadilah, ashab al-sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para sayyid, para syarif, para kiai, para asatidah dan mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat Haramain, tanah leluhur, sahabat-sahabat subscriber dan youtuber, dan para pendengar sekalian dimanapun berada, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami. Semuanya kami hormati dan kami takbimi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kami majukan karena pada tanggal 27 akan datang bentrok, ada undangan juga ya. Jadi 27 ada undangan dan kami majukan peristiwa Isra Mi'raj ini, tausiah peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 23 Rajab, bertepatan pada malam Kamis tanggal 23 Rajab. Semuanya ini merupakan hidayah dan inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami
tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Selawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa-jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terlepas dari jurang kehinaan, dari jurang kekufuran serta kenistaan, berkat jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain tanah leluhur yang kami hormati dan kami takdimi, sekarang ini kami akan memberikan tausiah, memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dirangkum. Bukan kami rangkum, tapi sudah dirangkum oleh Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barakat Sayyid Ahmad Dardiri ala Qisatil Mi'raj Barakatil Anam Nasmuddin Al-Waiti. Jadi kitab ini telah dirangkum oleh beliau, dan beliau merupakan sayyid dan dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah dijumhur oleh para ulama, telah dimufakati oleh para ulama dengan hadis-hadis sahih, hadis-hadis mutawatir ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, mari langsung kita mulai pada masa-masa tahun-tahun sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah. Pada tahun itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sangat dalam keadaan sedih ya sahabat, dalam keadaan sedih yang sangat sedih, karena pada tahun itu baginda Nabi ditinggalkan dua sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu beliau bernama pamandanya Abu Thalib dan istrinya yang bernama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau menangis sedih di pojok Ka'bah dengan sendirian ya sahabat, merenung dan sedih dengan sendirian, siapa yang akan melindungiku ke depan dalam benak baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok pelindung, dua sosok sangat berarti dalam hidupnya, telah Allah cabut, telah Allah panggil ke rahmatullah. Akhirnya beliau menangis, dan pada saat itulah tiba-tiba muncul malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril dan Mikail menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kami diutus oleh Allah untuk mengajak Anda berkeliling-keliling langit dan keliling-keliling surga dan neraka. Untuk apa Jibril? Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak riwayat mengatakan bahwasannya Isra dan Mi'raj baginda Nabi itu merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada nabinya yang sangat sabar dan tabah melaksanakan perintah berdakwah, menyadarkan umat manusia yang sesat, yaitu untuk masuk dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Maka Isra Mi'raj ini merupakan hadiah sahabat. Tidak sembarangan orang ini bisa melaksanakan Isra Mi'raj. Ini khusus Nabi dan Rasul saja. Nabi dan Rasul saja itu sebagian sahabat, tidak semuanya. Jadi hanya sebagian saja yang Isra dan Mi'raj ini. Apalagi Nabi saja. Nabi dan Rasul ini hanya sebagian yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi sekarang ini banyak fitnah, banyak golongan kelompok yang menyesatkan. Ada seseorang bisa Isra Mi'raj 70 kali dalam sehari, jangan diikuti ya sahabat. Itu merupakan pendustaan yang sangat merendahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang bisa Isra Mi'raj, apalagi 70 kali dalam sehari. Satu kali saja tidak bisa sahabat, karena Isra Mi'raj ini khusus Nabi dan khusus Rasul, dan Nabi dan Rasul yang terpilih saja yang oleh Allah diberikan hadiah melaksanakan perintah, melaksanakan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar, melaksanakan Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, dan juga ada riwayat mengatakan sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, jadi baginda Nabi itu sahabat dibelah dulu dadanya, dibersihkan dulu dadanya. Ada riwayat mengatakan 3 kali beliau dibelah dadanya. Yang pertama ketika beliau umur 4 tahun, ketika beliau diasuh oleh umminya Halimatus Sa'diyah, dan ketika beliau, dan yang kedua ketika beliau mau diutus menjadi Rasul, dan selanjutnya beliau yang ketiga ini, dan beliau diberangkatkan melaksanakan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha ya sahabat. Jadi 3 kali beliau dibersihkan dadanya, diambil hatinya, dan dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, sehingga sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang kurang baik semuanya dibuang, dibersihkan. Jadi baginda Nabi itu selalu bersih, tidak punya sifat-sifat buruk, tidak punya sifat-sifat munafik, tidak punya sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, kita lanjutkan, kita percepat ya sahabat, karena kalau kita tidak terlalu cepat, maka dalam kitab ini kita nanti selesainya jam 12 malam. Jadi ini harus dipercepat, kita ambil kesimpulan saja, ambil penting-pentingnya saja ya sahabat. Ini satu kitab. Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, baginda Nabi itu ketika berangkat Isra dan Mi'raj, baginda Nabi itu ditemani oleh 3 sosok. Yang pertama malaikat Jibril di samping kanan, dan di samping kiri malaikat Mikail, dan tumpangan beliau adalah buraq ya. Jadi 4 sosok ya, empatnya baginda Nabi. Nah, buraq ini sahabat mempunyai keistimewaan. Buraq ini merupakan kendaraan surga. Di mana buraq ini diambil oleh malaikat Jibril ketika buraq ini sendirian di surga. Akhirnya buraq ini diambil untuk menjadi tumpangan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Buraq ini keistimewaannya kalau turun, kalau tanjakan, kalau jalan tanjakan ke atas naik, maka buraq ini yang kaki belakangnya tinggi sahabat, kaki depannya rendah. Sehingga rata terus, baginda Nabi rata terus. Kalau ada jalan turun, maka buraq ini kaki yang depannya tinggi, kaki dan yang belakang rendah, sehingga terus rata. Dan kecepatan buraq ini sahabat, kecepatan dengan sekejap mata. Ketika buraq ini melihat, maka sampai ketika mengedapkan mata, hanya sekedap mata, ketika buraq ini melihat mau menuju ke mana, ke Mekah, dari Indonesia ke Mekah, itu hanya cuman mengedap saja, cuman melihat saja sudah sampai ke Mekah. Makanya tidak heran kalau baginda Nabi melakukan Isra dan Mi'raj hanya sepertiga malam ya sahabat. Ada yang mengatakan setengah malam, ada yang mengatakan sepertiga malam ya sahabat. Sahabat-sahabat Ar-Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, peristiwa ini ada ulama mengatakan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dilaksanakan sebelum tahun Hijriah, pada tanggal 27
27 Rajab ya sahabat, sebelum Hijriah ya sahabat. Ini Isra Mi'raj ini sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi ketika baginda Nabi masih ada di Mekah. Sahabat yang kami hormati dan kami taatimi, setelah baginda Nabi berangkat, setelah baginda Nabi disucikan, akhirnya baginda Nabi berangkat dengan Jibril, dan baginda Nabi dikejar-kejar ketika berangkat. Baginda Nabi itu di tengah jalan, baginda Nabi dikejar-kejar oleh sesosok yang membawa obor ya sahabat, membawa obor dari api neraka. Obornya besar sekali. Ini baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa kok mengejar kita? Kata malaikat Jibril, Muhammad, tidak usah dilihat, tidak usah ditoleh, itu adalah ifrit. Jadi kita lihat ini dalilnya, wa bainahuma yasiru alal buraq idra'a ifritan minal jinni yatlubuhu. Maaf ya sahabat, ini terlalu kecil ya. Yatlubu bi syaghlatin min narin. Buraq ini apa? Ifritan minal jinni, ifrit yaitu iblis, rajanya iblis dari golongan jin. Yatlubuhu yatlubu bi syi'latin min narin. Buraq ini membawa api, kullama ultifat ra'ahu. Jadi makanya bagi mereka Jibril itu melarang kepada baginda Nabi Muhammad agar tidak melihat. Ya, maka ifrit itu membawa api dan obor dari neraka melihat. Faqalahu Jibril. Ini baginda Nabi mengatakan, itu siapa Jibril? Faqalahu Jibril, ala, jangan lihat Muhammad, ala lamukah, jangan melihat kamu. Bacalah kalimat ini. Ini kalimatnya. Idza qultahunna syi'lati wa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Jibril. Ini sahabat ya bacanya. Bismillah Jibril, qul a'udzu biwajhillahil karim wal karim bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqu yatru bi khairi ya Rahman. Kita ulangi. Maka kata baginda Nabi kepada malaikat Jibril, itu siapa? Kok ada sosok membawa obor besar mengejar kita, kata malaikat Jibril. Maka Muhammad, ala, tidak usah lihat, jangan melihat. Maka coba baca kalimat ini, maka obornya itu ifrit, jin, golongan dari jin. Itu ifrit, jadi tidak usah melihat. Maka baca kalimat ini, maka obor iblis itu akan mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal faqala Jibril, kata Jibril, ini baca Muhammad, qul a'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqun yatruqu bi khairi ya Rahman. Maka obor iblis itu mati sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdim. Kita lanjutkan. Terus baginda Nabi berjalan. Akhirnya baginda Nabi melaksanakan sholat di tempat melaksanakan sholat ya. Sholat beliau melaksanakan sholat 2 rakaat oleh yang disuruh sholat di mana itu namanya Baitul Lahmi. Di mana Baitul Lahmi itu tempat Nabiullah Isa dilahirkan ya sahabat, namanya Baitul Lahmi. Itu
tempat Nabiullah Isa dilahirkan. Dan juga selanjutnya baginda Nabi sholat 2 rakaat di gunung Turisina di tempat Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baginda Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa ya, 2 rakaat di sana. Dan juga baginda Nabi setelah sholat di sana, maka baginda Nabi dan Jibril, Mikail dan Buraq melanjutkan perjalanan Isra, melaksanakan Isra dan Mi'raj. Selanjutnya baginda Nabi melihat sekelompok laki-laki, mereka itu ya sahabat, mereka itu sekelompok laki-laki kepalanya dipukul-pukul sahabat, kepalanya dipukul-pukul. Artinya baginda Nabi bertanya kepada Jibril, itu siapa laki-laki kok kepalanya dipukul-pukul, hancur kembali lagi. Kata Jibril, Muhammad, itu adalah sebuah gambaran di antara umatmu yang malas, yang merasa berat melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan juga setelah itu baginda Nabi melihat sekelompok orang yang perutnya besar, membengkak, dan dubur dan kubulnya ditutup, sehingga kalau makan itu perutnya membesar-besar sampai menyentuh tanah. Maka malaikat Jibril bertanya, Jibril, itu siapa kok perutnya besar sekali? Maka malaikat Jibril menjawab, itu Muhammad, sebuah gambaran di antara umatmu yang suka memakan makanan riba dan malas untuk sedekah, tidak suka amal jariah, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala perutnya membengkak dan meledak. Dan juga selanjutnya baginda Nabi melihat orang berkuku tajam sehingga menggarukkan ke mukanya, ke wajahnya, dan luka berdarah-darah. Maka baginda Nabi bertanya, Jibril, kenapa itu orang kok kukunya terbuat dari besi dan digaruk-garukkan, dicakar-cakarkan ke tubuhnya? Kata Jibril, itu Muhammad, sebuah gambaran di antara umatmu yang suka ghibah, suka memfitnah, suka mencaci maki ya sahabat, suka mencaci maki saudaranya, suka memfitnah, suka ngadu domba, maka dia akan mencakar-cakar tubuhnya dan luka seperti dia. Terus baginda Nabi melihat sekelompok orang yang berenang di air darah, sungai darah sahabat. Dan dia sambil memakan batu ya. Nah, berenang di air darah dan banyak batu-batu. Maka baginda Nabi bertanya kepada Jibril, maka Jibril, itu siapa kok orang itu, kelompok manusia itu kok berenang di air darah? Maka Jibril menjawab, itu Muhammad, sebuah gambaran di antara umatmu yang tidak suka mengeluarkan zakat fitrah ya sahabat, tidak senang mengeluarkan zakat fitrah ya. Jadi dia kelak akan berenang di air darah. Dan juga baginda Nabi melihat ada sapi keluar dari lubang kecil, mau masuk lagi tidak bisa. Maka baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa kok ada sapi keluar dari lubang kecil mau masuk lagi tidak bisa? Itu Muhammad, sebuah gambaran di antara umatmu yang tidak bisa melaksanakan amanah, tidak bisa dia sebuah gambaran di antara umatmu yang melakukan sesuatu dan dia merasa menyesal, tapi menyesal pun tidak berguna ya sahabat. Makanya dalam setiap hal apapun, setiap sesuatu yang kita lakukan
Maka kita harus pikir-pikir dulu ketika sesuatu sudah kita lakukan, maka menyesal pun tidak berguna bagi orang. Atau contoh melaksanakan maksiat, melakukan dosa besar, maka setelah melakukan dosa besar kita menyesal, maka penyesalan itu sudah tidak berguna. Sama dengan sapi keluar dari lubang kecil, mau masuk lagi tidak bisa. Sama dengan orang meludah, mengeluarkan ludahnya ke tanah, maka ludah itu tidak bisa dijidat kembali. Selanjutnya baginda Nabi melihat seorang laki-laki mencari kayu, sudah penuh kayunya, sudah tidak kuat, masih ditambah lagi, ditambah dan ditambah. Akhirnya baginda Nabi bertanya kepada mereka, Jibril itu siapa? Kok laki-laki itu mencari kayu, ngangkut kayu, sudah tidak kuat, ditambah lagi, sehingga dia tidak bisa berjalan. Kata malaikat Jibril, itu Muhammad sebagai gambaran di antara umatmu yang tidak mampu melaksanakan amanah, tapi dia masih menambah amanah. Sudah tidak mampu melakukan amanah, masih menambah amanah lagi, sehingga dia sama dengan orang mengangkut kayu, sudah tidak kuat memikul amanah, maka masih menambah lagi kayu. Akhirnya dia tidak bisa berjalan. Terus baginda Nabi berjumpa lagi dengan sekelompok. Terus selanjutnya baginda Nabi melihat sosok laki-laki yang memanggil-manggil sahabat, Muhammad. Akhirnya baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa kok manggil-manggil saya? Itu kata malaikat Jibril, Muhammad jangan ditoleh, itu adalah orang Yahudi. Kalau kamu menoleh, maka umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi. Selanjutnya baginda Nabi melihat sosok laki-laki lagi memanggil-manggil, yaitu orang Nasrani. Akhirnya baginda Nabi bertanya kepada Jibril itu siapa kok manggil-manggil saya lagi? Jangan ditoleh Muhammad, itu adalah orang Nasrani. Jika kamu menjawab panggilannya, maka umatmu kelak menjadi orang-orang Nasrani. Selanjutnya baginda Nabi melihat orang-orang yang berpakaian yang bergelimang emas, berpakaian emas, berlian di tubuhnya penuh dengan emas, memanggil-manggil baginda Nabi, Muhammad. Di sini Muhammad. Akhirnya baginda Nabi bertanya, Jibril, itu siapa kok manggil-manggil saya yang berpakaian emas di tubuhnya, penuh dengan emas di tubuhnya? Kata yang lain Jibril, Muhammad tidak usah ditoleh, tidak usah dihiraukan, itu adalah sebagian umatmu. Jika kamu menjawab panggilannya, maka umatmu nanti akan senang, gemar menumpuk-numpuk harta. Selanjutnya ada sosok laki-laki atau sosok perempuan atau sosok laki-laki yang sudah bungkuk, sudah tua, nini, ya, memanggil-manggil Muhammad, tunggu Muhammad, saya mau ikut. Akhirnya baginda Nabi bertanya, Jibril itu siapa kok manggil-manggil saya, mau ikut kita? Kata Nabi, Jibril menjawab, Muhammad tidak usah ditoleh. Itu adalah sebuah gambaran bahwa dunia ini sudah bungkuk, sudah tua seperti kakek-kakek yang telah bungkuk tadi, atau contoh seorang nenek yang bungkuk tadi. Jadi sahabat-sahabat Haramain Tahan Luhur, ketika baginda Nabi dipanggil oleh seorang kakek-kakek atau nenek-nenek tua, sudah bungkuk, sudah pakai tongkat, maka baginda Nabi bertanya kepada Jibril, itu siapa kok manggil-manggil kita? Itu maka Jibril menjawab, Muhammad itu adalah gambaran atau umurnya dunia ini. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, sejak baginda Nabi belum hijrah, jadi umur dunia ini sudah bungkuk sahabat, sudah pakai tongkat. Gimana umur dunia ini saat ini? Apakah umur dunia ini sudah berbaring, sudah tidak bisa, sudah sakit-sakitan atau gimana? Silakan sahabat-sahabat fikir-fikir sendiri. Maka ke depan kita perbanyak
melaksanakan perintah Allah, perbanyak melaksanakan membaca selawat, melaksanakan zikir, solat, berbanyak melaksanakan ubudiyah, ulumiyah, dan berbanyak memberikan sedekah dan amal soleh. Karena umur dunia ini sudah benar-benar tua sahabat, mungkin sudah sekarat sekarang ini. Karena di masa baginda Nabi besar Muhammad SAW, umur dunia ini sudah bungkuk, sudah pakai tongkat. Ini sebelum hijrahnya baginda Nabi sahabat, sebelum hijriah. Umur dunia ini sudah bungkuk, sudah pakai tongkat. Apalagi sekarang ini sudah 1.500 tahun, 445 tahun, hampir 15 abad. Gimana keadaan umur dunia ini yang dulu sudah tua, sudah bungkuk, mungkin sekarang ini sudah sekarat sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, selanjutnya sudah Isra baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita lanjutkan dengan Mi'raj ya sahabat. Jadi jangan macam-macam ya. Tidak boleh ada orang mengatakan di antara umat Nabi Muhammad atau sosok atau manusia mengaku wali bisa Isra dan Mi'raj 70 kali. Tidak usah dipercaya sahabat. Mereka itu pendusta, pembohong. Karena Isra dan Mi'raj ini hanya khusus untuk seorang nabi dan seorang rasul terpilih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau-beliau bagi umatnya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, hanya setelah Isra baginda Nabi melaksanakan Mi'raj dengan didampingi malaikat Jibril dan Mikail dan Buraq. Berangkatlah beliau berempat menuju langit yang pertama. Menuju langit yang pertama itu sahabat dijaga oleh malakun yuqalu lahu Ismail wa huwa sahibu sama'ud dunya yaskunul alam yus'adu ila sama. Jadi yang menjaga langit itu pintunya dijaga oleh malaikat Ismail namanya sahabat. Malaikat Ismail ini mempunyai anak buah malaikat sahabat, yaitu malaikatu sab'una alafin. Malaikatu sab'una alafin, yaitu mempunyai anak buah 70.000 malaikat. Jadi malaikatu sab'una alafin ya, punya 70.000 malaikat. Satu orang dari 7.000 malaikat ini, satu malaikat di antara yang 70.000 malaikat punya anak buah 70.000 malaikat juga sahabat. Jadi malaikat Ismail punya anak buah 70.000 malaikat, dan juga satu persatu malaikat itu, dan di antara yang 70.000, di antara 70.000 itu satu persatu punya anak buah 70.000 malaikat. Dari 70.000 malaikat itu juga punya anak buah 70.000 malaikat. Itu sahabat. Makanya kita jangan macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat. Allah itu Maha Kuasa, Maha Raja di Raja, Maha Pencipta alam semesta. Allah itu bisa melaksanakan apapun yang beliau inginkan, apalagi cuman dunia ini. Beliau menciptakan malaikat dan jin dan manusia, itu hanya untuk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, akhirnya kita lanjutkan. Akhirnya malaikat Jibril dan Mikail masuk mengetuk pintu langit yang pertama. Qala Jibril, kilah, siapa di luar? Wa ma ma'aka, dan bersama siapa? Jibril menjawab, qala, saya bersama Muhammad. Kila bertanya lagi malaikat Ismail, kila Jibril, kila Muhammad itu siapa Muhammad?
Apakah qad arsala ilai, apakah Muhammad itu telah diutus oleh Allah? Fi riwayatin, apakah Muhammad itu telah diutus oleh Allah? Maka qala na'am, kata malaikat Jibril, qala na'am, iya, Muhammad itu telah diutus, bahkan telah menjadi nabi dan utusan. Kilah, maka menjawab malaikat Ismail, marhaban wa ahlan hayaullahi min akhi wa min khalifati fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifati wa nil muhji'i ja'a faftah lahuma, maka silahkan selamat datang wahai saudaraku dari khalifah, dari khalifah Allah, dan saudara-saudaraku dan nikmat yang diberikan nikmat oleh Allah dan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dibukalah pintu langit yang pertama, ya sahabat. Dibukalah pintu langit yang pertama. Akhirnya di pintu yang pertama baginda Nabi itu bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Siapa Nabiullah Adam? Beliau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, ya sahabat. Nabi Adam di samping kanannya ada pintu. Nah, pintu samping kanan Nabi Adam itu yaitu pintu yang penuh dengan cahaya, dan samping kirinya Nabi Adam itu adalah pintu yang penuh dengan kehitaman, sehingga kehitaman bau busuk. Di kirinya Nabi Adam itu ada pintu besar, ada ruangan besar, di situ busuk hitam baunya. Tapi di pintu yang kanan ada cahaya dan harum baunya, semerbak dan harum seperti bau kasturi. Maka baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa laki-laki itu? Kok ketika melihat ke kanan beliau itu menangis, beliau itu gembira, beliau itu ceria, dan ketika beliau melihat ke kiri beliau itu menangis. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, Muhammad itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kok menangis ya Jibril? Kalau melihat ke kiri, kalau melihat ke kanan gembira. Karena Muhammad kalau melihat ke kanan Nabi Adam gembira karena di sebelah kanannya adalah keturunannya yang soleh dan masuk surga. Dan kalau melihat ke kiri beliau menangis karena keturunannya yang menjadi buruk, orang-orang yang durhaka, yang melanggar perintah Allah, sehingga oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Surga, orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang masuk neraka semuanya adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Akhirnya baginda Nabi cabis kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam mendoakannya, selamat datang wahai cucuku yang soleh dan Nabi Rasul yang mulia. Akhirnya Nabi Adam mendoakannya, semoga anak-anak keturunanmu Muhammad menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ya sahabat. Selanjutnya setelah didoakan oleh Nabi Adam, baginda Nabi besar Muhammad SAW naik lagi ke langit yang kedua, ila sama'its tsaniyah, fastafta Jibril faqilah. Nah, Jibril mengetuk pintu langit yang kedua. Nah, akhirnya malaikat bertanya, faqilah, siapa di luar? Man hada? Akhirnya siapa? Saya, kata oleh Jibril. Kalau Jibril, kila, siapa di luar? Dan Jibril, saya Jibril. Terus bersama siapa? Bersama siapa kamu Jibril? Oleh Jibril menjawab, saya bersama Muhammad. Kila juga malaikat yang menjaga langit bertanya, apakah dia telah diutus, telah menjadi rasul? Akhirnya malaikat Jibril menjawab, na'am. Qala na'am, dia telah diutus. Akhirnya
malaikat penjaga langit yang kedua menjawab, qila marhaban bihi wa ahlan hayaullahi min akhi wa min khalifati fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifati wa lil muji'i ja abi fathi lahuma falamma khulisan ya idza huwa ay baginda Nabi di langit yang kedua bertemu Isa ibnu Maryam wa Yahya beliau bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam wa Yahya bin Zakaria. Jadi sahabat di langit yang kedua baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Isa ibnu Maryam dan beliau bertemu dengan Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Akhirnya dan wa sya'rahuma dan rambut dari Nabi Zakaria ini sahabat apa ini wa sya'rahuma dan rambut beliau berdua ini hitam semua ya sahabat, hitam semua ya, pemuda-pemuda yang bagus yang gagah. Ini pemuda-pemuda Nabi dan Rasul yang gagah ya, gagah. Akhirnya baginda Nabi mengucapkan salam, bertanya kepada malaikat Jibril itu siapa dua sosok yang gagah perkasa itu. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, beliau adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Muhammad. Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabiullah Isa dan Nabi Yahya. Akhirnya Nabi Muhammad cabis dan didoakan oleh beliau berdua semoga menjadi Nabi dan Rasul yang soleh dan soleh. Setelah cabis, akhirnya Nabi mendoakan semoga baginda Nabi dan keturunannya dan umatnya hanya di hamba Allah yang soleh-solehah. Selanjutnya di langit naik lagi baginda Nabi dengan Jibril, Mikail dan Buraq naik lagi ke langit yang sama'i tsalitsah, naik lagi ke langit yang ketiga. Akhirnya setelah Nabi ngetuk pintu di langit yang ketiga, akhirnya ditanyakan kepada penjaga pintu, siapa di luar? Saya, katanya. Siapa? Jibril. Qila, bersama siapa kamu Jibril? Akhirnya Jibril menjawab, qala Muhammad, bersama Muhammad. Qila au qad arsala ilaihi, apakah Muhammad itu telah diutus? Qala na'am, kata Jibril, iya Muhammad telah diutus. Akhirnya qila menjawab penjaga langit yang ketiga, marhaban bihi wahlan ayaullahi min khalifati wa ni'mal akhi wa ni'mal khalifati wa ni'mal muji'i ja'a bi muji'u. Maaf sahabat ya, karena tulisannya kecil enggak kelihatan. Muji'u ja'a faftah lahuma falamma. Akhirnya jadi di langit yang ketiga ini baginda Nabi Muhammad SAW bertemu idza huwa bi Yusuf, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf selamat datang wahai alaihissalam, selamat datang wahai yang mempunyai keselamatan. Tsumma qala marhaban bil akhi soleh, selamat datang wahai saudaraku yang soleh, wan nabiyus soleh, dan nabi yang soleh. Akhirnya wa du'alahu bi khairin, akhirnya Nabi Yusuf mendoakan dengan kebaikan. Wa idza huwa qad a'ta, akhirnya memberikan petunjuk kebaikan, memberikan petunjuk kepada fidatin ahsanah, memberikan dalam riwayat memberikan kebaikan
Ya sahabat. Terus ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf ini sahabat sangat tampan ya sahabat. Tampan sekali Nabi Yusuf ini, gagah tampan ya sahabat. Jadi kalau ada seorang salah satu umat Nabi mengatakan bahwa kalau ingin melihat Nabi, lihatlah Habib itu dusta ya sahabat, itu dusta. Itu baginda ini Nabi Yusuf ini sudah dijelaskan bahwa Nabi Yusuf itu tampan sekali. Ini masih belum seberapa ketimbang ketampanan Nabi Allah Muhammad SAW. Maka ini diibaratkan ya, Nabi Yusuf ini seperti bulan purnama kayak Lailatul Badri. Ya sahabat, seperti bulan purnama sahabat. Jadi ketampanan Nabi Yusuf ini ibaratlah bola, maka bola ini dibagi menjadi 4 ya, bola dibagi menjadi 4. Nah, ini yang seperempatnya ini untuk Nabi Yusuf, seperempat lagi di sini untuk umat seluruh manusia di muka bumi ketampanan ini, dan juga separuh dari bola ini, maka separuh ini buat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti apa sih tampannya Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa dibayangkan dengan mata kita, dengan pikiran kita. Yang jelas baginda Nabi itu bercahaya dan tidak ada umatnya yang mampu melihat wajahnya, walaupun Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan sahabat-sahabat yang lain, tidak ada yang mampu melihat wajah Nabi Muhammad SAW, saking ketampanan beliau sahabat. Jadi Nabiullah Yusuf ini tampan sekali ya sahabat, tampan sekali. Tapi ini ketampanan Nabi Yusuf ini cuma seperempatnya, cuman seperempat dari ketampanan baginda Nabi besar Muhammad SAW, cuman seperempatnya. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu sahabat hanya seperempat dari muka bumi ini. Seperempatnya lagi ketampanan itu dibagikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad. Dan separuh muka bumi ini ketampanannya buat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya setelah baginda Nabi Yusuf AS mendoakan, baginda Nabi mencabis kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf mendoakan, dan selanjutnya berangkatlah, dipercepat ya sahabat, berangkatlah malaikat baginda Nabi, malaikat Jibril Mikail dan Buraq ke langit yang keempat. Tsumma sa'ida ila sama'ir rabi'ah. Akhirnya berangkat naik lagi ke langit yang keempat. Fastafta Jibril, maka Jibril mengetuk pintu. Qila, menjawab penjaga pintu langit yang keempat, man hada, siapa di luar? Qala Jibril menjawab, saya, aku Jibril. Qila, bertanya lagi penjaga pintu langit yang keempat, wa ma'aka, bersama siapa kamu Jibril? Jibril menjawab, qala Muhammad, saya bersama Muhammad. Qila, bertanya lagi penjaga langit yang keempat, au qad arsala ilaih, apakah Muhammad itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, menjawab Jibril, na'am, iya, Muhammad itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, marhaban bihi wa akhlan, hayaullahi min akhi wa min khalifati, fanimal akhi wa nimal khalifati. Akhirnya telah dibukakanlah pintu, selamat datang wahai saudaraku, wahai utusan Allah, wahai saudaraku yang soleh, utusan Allah yang mulia, selamat datang di langit yang keempat. Akhirnya baginda Nabi bertemu dengan siapa di langit yang keempat? Mari kita buka bersama, bertemu dengan siapa di langit yang keempat. Akhirnya setelah dibuka pintu langit yang keempat, baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ternyata baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Siapa Nabiullah Idris? Qad rafa'allahu makanan aliyan fasallama alaihi
alaihi salatu wassalam, qala marhaban bil akhis salih. Malaikat Nabiullah Idris ini oleh Allah diberi kemuliaan sahabat dan diberi keilmuan menjadi orang yang alim, pintar dan juga nabi yang soleh. Dan akhirnya Nabi Idris ini qala marhaban bil akhis salih, mengatakan selamat datang wahai saudaraku yang soleh, wan nabiyus salih, dan nabi yang soleh. Tumma du'a ulahu bi khair, maka Nabi Idris ini mendoakan kepada baginda Nabi dengan doa yang baik. Tumma su'id ala sama sama'il khamisah, akhirnya baginda Nabi dan malaikat Jibril Mikail naik ke langit yang kelima. Fastaftah Jibril, baginda Nabi malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kelima. Kila, siapa di luar? Kata penjaga langit yang kelima. Man hada, siapa di luar? Qala, menjawab Jibril, saya Jibril. Kila, bersama siapa kamu Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ma'aka, bersama siapa kamu Jibril? Qala, bersama Muhammad. Kila qad arsalna ilaihi, apakah Muhammad itu telah diutus? Qala na'am, iya, Nabi Muhammad telah diutus. Qila marhaban bihi wa ahlan hayaullah, silakan selamat datang wahai kekasih Allah. Selamat datang wahai kekasih Allah, min ahin wa min khalifatin wa ni'mal ahi wa ni'mal khalifati bil majid ja'a bi fatilahuma falamma khalasan fa idza huwa. Akhirnya dibuka pintu langit yang kelima. Beliau bertemu dengan siapa langit yang kelima ini? Baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi besar Muhammad SAW di langit yang kelima bertemu dengan Nabiullah Harun bin putra dari Imran, ya sahabat. Jadi baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Harun bin Imran. Dan juga di sini dijelaskan bahwa Nabiullah Harun ini sahabat, jenggotnya itu separuh putih, separuh hitam. Kenapa kok jenggotnya separuh putih, separuh hitam? Karena dulu diperas oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika Nabiullah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah di Gunung Turisina. Maka umat Nabi Musa banyak yang murtad sahabat, sehingga Nabi Musa kesal kepada Nabi Harun. Akhirnya jenggot Nabi Harun diperas oleh Nabi Musa. Akhirnya jenggot Nabi Harun itu separuh putih dan separuh hitam. Akhirnya setelah cabis baginda Nabi kepada Nabi Harun, akhirnya baginda Nabi melanjutkan naik ke langit yang ke-6. Summah su'ida ila sama'is sadisah. Akhirnya baginda Nabi naik dengan malaikat Jibril Mikail naik ke langit yang ke-6. Yang ke-6 ini sesuai dengan yang di depan, ditanyakan oleh malaikat penjaga langit yang ke-6. Akhirnya malaikat Jibril menjawab. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi. Tummah sayyidilis sama'is sadisah fastaftahi Jibril, mengetuk pintu langit yang ke-6. Kila manhad, kila, siapa di luar? Saya, kata oleh Jibril. Manhada, qala Jibril, saya Jibril. Kila, bertanya lagi penjaga langit yang ke-6. Wa ma'aka, bersama siapa kamu Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, qala Muhammad, saya bersama Muhammad. Kila au qad arsala ilaih, apakah Muhammad itu telah diutus? Qala na'am, kata Jibril, iya, telah diutus. Kila, menjawab lagi penjaga langit, marhaban wa ahlan hayaullah, selamat datang wahai kekasih Allah dan saudara-saudara yang mulia, para nabi dan rasul yang mulia, ya sahabat. Dan juga akhirnya baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam.
Di langit yang keenam ini baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Saya tidak bisa membacakan semua ini sahabat, karena dalam penjelasan bahwa huwa ya Musa bin Imran, ini Nabiullah Musa, saudara kandung Nabi Harun, ya, juga sama-sama Harun bin Imran dan Musa bin Imran, sama-sama keturunan Imran. Jadi Imran ini seorang yang mulia, mempunyai menjadi ayah, sosok yang mulia. Dua putranya menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun. Dalam riwayat dijelaskan bahwa di langit yang keenam ini baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam ini banyak umatnya sahabat, dikelilingi oleh umatnya, puluhan ribu umatnya. Akhirnya baginda Nabi itu, akhirnya malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kamu tidak usah sedih bahwa umatmu juga lebih banyak dari Nabiullah Musa alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril menunjuk ke atas, itu di atas itu kelompok manusia yang sangat besar, sangat banyak sekali, pakaian putih banyak sekali di atas. Akhirnya baginda Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu adalah umatmu Muhammad. 70.000 dari umatmu adalah merupakan ahli surga bila hisabin, tanpa hisab ya sahabat. Masuk surga 70.000 dari umatmu, yaitu akan masuk surga tanpa hisab. Jadi puluhan ribu umat Nabi Muhammad lebih besar dari umat Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam menangis Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kau menangis Musa? Akhirnya Nabi Musa menjawab kepada Nabi, aku kira di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih mulia daripada aku. Ternyata di muka bumi ini masih ada yang lebih mulia dariku, yaitu engkau Muhammad. Sahabat-sahabat Haramain tanah leluhur yang kami hormati dan kami taklim. Sahabat-sahabat Haramain tanah luhur, selanjutnya setelah Nabi Musa mendoakan Nabiullah Muhammad SAW, maka Nabiullah Muhammad SAW dengan Nabiullah didampingi malaikat Jibril dan Mikail dan Buraq, akhirnya naik lagi ke langit yang ketujuh. Thumma soida ila sama'is sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketujuh. Akhirnya dijawab di dalam langit yang ketujuh, siapa di luar? Man hada? Siapa di luar? Malaikat Jibril menjawab, qala Jibril. Qila wa ma'aka, bersama siapa kamu Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Qila, bertanya lagi penjaga langit yang ketujuh, qad arsala ilai, apakah Muhammad itu telah diutus? Malaikat Jibril menjawab, qala na'am, iya, telah diutus. Qila marhaban wa ahlan hayaullahi, selamat datang wahai kekasih Allah yang mulia, khalifah yang mulia, yang mendapat kenikmatan, yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu dan kemuliaan. Dan akhirnya dibukalah pintu langit yang ketujuh. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Ibrahim Khalilullah Al-Khalil, ya sahabat. Ya, Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, ya sahabat. Siapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah Abul Bashar, Abul Anbiya, ya sahabat. Kalau Nabi Adam, titel Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini sahabat, beliau menurunkan nabi-nabi yang besar, termasuk di antaranya Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak. Sampai dari Nabiullah Ismail ini turun seorang nabi besar yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad setelah baginda Nabi cabis kepada Nabiullah Ibrahim, Muhammad kesampaikan
kepada umatmu, banyak-banyaklah menanam pohon surga, tumbuhan surga, karena tanah di surga itu ada tanahnya sangat subur dan berokah ya sahabat. Jadi baginda Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW agar banyak-banyak menanam tumbuhan surga. Ya sahabat ya, apa tumbuhan surga itu? Qala, apa tumbuhan jannah ini? Qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa fi riwayatin ya, dimulai dalam riwayat ya. Jadi inilah tumbuhan surga dengan membaca la haulah wala quwata illa billahil aliyyil azim ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Muhammad SAW menghampiri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim lagi duduk di atas kursi emas sahabat. Beliau menyandar duduk dengan bersandar di tubuhnya, lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat tawafnya para malaikat sahabat. Jadi malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur namanya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW tawafnya di Masjidil Haram, di Ka'bah. Kalau malaikat tawafnya namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, kalau melemparkan batu dari Baitul Ma'mur ke bawah, maka batu itu jatuh pas di Ka'bah sahabat, pas jatuh di atapnya Ka'bah. Jadi Ka'bah dengan Baitul Ma'mur itu pas sama sahabat, sama lurus. Jadi Baitul Ma'mur ini setiap harinya akan naik malaikat 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur nih. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika baginda Nabi Jabis menemui Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang bersandar di pojok Baitul Ma'mur ya sahabat. Beliau berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai cucuku yang soleh, setelah mendoakan, wahai cucuku yang soleh, sampaikan kepada umatmu di surga ini tanahnya sangat subur dan tumbuh-tumbuhannya dan buah-buahannya sangat manis, sangat nikmat sekali. Dan sampaikan kepada umatmu agar perbanyak menanam tumbuh-tumbuhan surga. Apa wahai kakekku tumbuhan surga itu? Tumbuhan surga itu Muhammad, perbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, ini sudah hampir khatam ya. Selanjutnya akhirnya baginda Nabi dengan malaikat Jibril melihat beberapa sungai ya sahabat di surga ini, di langit yang kelima ini, yang ketujuh ya. Baginda Nabi melihat beberapa sungai. Yang pertama yaitu ada sungai yang bernama sungai susu, sungai madu, sungai Khomer dan sungai tawar ya sahabat. Jadi ada beberapa sungai ya, sungai susu, sungai madu, sungai Khomer dan sungai tawar. Dan juga baginda Nabi melihat ada sungai di bawah pohon Sidratul Muntaha, yaitu bernama sungai Rajab. Akhirnya baginda Nabi bertanya, wahai Jibril, ini sungai apa? Kok putihnya lebih putih ketimbang susu dan baunya lebih harum ketimbang bau kasturi dan manisnya lebih manis ketimbang susu? Kata Jibril, Muhammad, ini adalah sungai Rajab. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum air sungai ini. Barang siapa yang meminum satu teguk saja di sungai Rajab ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghauskan dia selamanya. Akhirnya
baginda Nabi melihat sekelompok manusia yang satu sekelompok bersih dan sangat bersih seperti kertas, dan satu kelompok kotor bersih cuman ada kotorannya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang manusia kelompok yang kotor ini, yang ada kotorannya ini mandi di sungai 3 kali. Akhirnya dia bersih sama dengan kelompok kelompok manusia yang bersih seperti kertas tadi. Yang Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Kok satunya sangat bersih suci putih seperti kertas, dan satunya bersih cuman ada kotorannya, tapi ketika telah mandi 3 kali di sungai dia bersih, sama-sama bersih seperti yang lainnya. Maka Jibril menjawab, Muhammad, yang bersih tadi yang tidak ada kotoran itu adalah salah satu umatmu di antara umatmu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dan tidak pernah melakukan maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kelompok yang kotor, bersih tapi ada kotorannya, setelah mandi di sungai dia bersih, sama-sama bersih seperti yang kelompok yang satu, maka dia adalah di antara umatmu beribadah kepada Allah tapi dia juga melakukan maksiat. Akhirnya setelah dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya bersih, sama-sama bersih seperti kelompok yang putih seperti kertas tadi. Sungai ini ada 3 sungai yang untuk tempat mandi para orang-orang para orang-orang umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah tapi masih melakukan maksiat, yaitu pertama, sungai ini bernama Sungai Rahmatullah, Sungai Nikmatullah, dan Saqahum Rabbuhum syaraban tahura, ya. Jadi sungai ini di surga ada sungai untuk mensucikan, untuk memandikan umat Nabi Muhammad SAW yang kotor, yang melakukan maksiat. Maka sungai itu ada 3, ada Sungai Rahmatullah, ada Sungai Nikmatullah, dan yang ketiga ada Sungai Saqahum Rabbuhum syaraban tahura. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, dan juga baginda Nabi oleh malaikat Jibril dibawa ke dekat kayu Sidratul Muntaha. Maka baginda Nabi sangat heran, sangat terkejut ketika melihat kayu Sidratul Muntaha besarnya tidak bisa dibayangkan seperti apa besarnya. Karena satu helai daun kayu Sidratul Muntaha itu bisa menutupi langit dan bumi, sahabat. Satu helai daun saja Sidratul Muntaha itu bisa menutupi langit dan bumi, dan juga di bawahnya dijaga oleh malaikat yang bernama malaikat Israel atau malaikat maut, sahabat. Jadi bertanya Nabi Muhammad, Jibril, itu siapa yang menjaga pohon Sidratul Muntaha itu? Itu kata malaikat Jibril, Muhammad, itu adalah malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa umat manusia di muka bumi ini. Dia adalah malaikat maut. Dan juga ini kayu apa, Jibril? Kok besar sekali? Inilah yang dinamakan kayu Sidratul Muntaha. Kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang yang meninggal kurang 40 hari, maka daun Sidratul Muntaha ini akan bertuliskan nama nama manusia dan akan jatuh ke haribaan malaikat maut atau malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel membacakan siapa yang akan mati ini. Akhirnya misalnya si fulan, maka malaikat Israel akan menghampirinya, akan mendatanginya. Pada saatnya malaikat Israel akan mencabut nyawanya. Sahabat-sahabat Haramain tanah leluhur yang kami hormati dan kami takdimi, selanjutnya sebelum baginda Nabi berangkat ke Mustawa, ke Aras, akhirnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya
mengantarkanmu sampai di sini. Saya tidak bisa mengantarkanmu ke mustawa atau ke aras. Dan sebelum kamu naik ke atas aras ke mustawa, aku akan memperlihatkan wujudku yang asli. Apa wujud malaikat Jibril? Ternyata wujud malaikat Jibril punya sayap 40 sayap sahabat. 41 sayap. Jadi kata malaikat Jibril, sayapku ini Muhammad, kalau ada utlubul ilmah, anak-anak yang mencari ilmu, sayapku ini akan dihamparkan, akan menjadi pelindungnya. Dan bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah, sayapku akan melindunginya. Sahabat-sahabat haramain yang kami hormati dan kami taklimi, akhirnya baginda Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Ketika di surga, baginda Nabi perlihatkan banyak kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dilihat dan yang tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran kita, karena tumbuh-tumbuhan surga ini sangat nikmat dan tidak sama dengan buah-buahan di dunia sahabat. Dan ketiga baginda Nabi melihat neraka, diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi di dalam neraka sangat tidak betah sekali. Penjaganya adalah malaikat Malik yang tidak pernah tertawa selama hidupnya. Hanya senyum ketika baginda Nabi dan Jibril Mikail memasukinya. Dan baginda Nabi hanya sebentar saja di dalam neraka ini, karena baginda Nabi tidak kuat, tidak tega melihat siksaan yang sangat dahsyat sekali, sehingga tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, saking dahsyatnya, saking kejamnya siksaan api neraka. Dan ketika baginda Nabi masuki surga, di surga ini ada penjaga yang sangat tampan sekali, senyum, wujud orangnya senyum. Dia bernama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tampan, senyum, dan selalu bersahaja sahabat. Kalau malaikat Malik ini dalam kitab Isra wal Mi'raj ini dijelaskan bahwa malaikat Malik ini punya taring yang bawah tembus ke langit yang ke-8, dan taring yang atas tembus ke bumi yang ke-7. Dan kalau mengatakan kayak petir sahabat, wajahnya sangat seram, penuh kulitnya bagaikan arang, hitam pekat, dan sangat menakutkan. Matanya mirah seperti api neraka, berkobar-kobar dan punya kuku. Dan malaikat Malik ini punya anak buah 70.000 malaikat. Satu persatu anak buahnya yang 70.000 malaikat ini punya anak buah 70.000 malaikat, yang 70.000 malaikat punya anak buah 70.000 malaikat. Sehingga tidak usah khawatir untuk menyiksa orang-orang neraka. Malaikat Allah telah menyiapkan malaikat-malaikat yang akan menyiksanya. Setiap lahir satu manusia, maka Allah akan menciptakan 70.000 malaikat. Setiap lahir satu bayi, Allah akan menciptakan 70.000 malaikat. Dan juga penjaga surga berbeda lagi, senyum dan sangat senyum, tampan menawan, dan bersahaja. Dan malaikat Ridwan ini punya anak buah 70.000 malaikat. Satu persatu yang 70.000 malaikat punya anak buah 70.000 malaikat. Dan anak buahnya itu bernama malaikat rahmah. Sahabat-sahabat haraman yang kami hormati dan kami taklimi, selanjutnya akhirnya baginda Nabi naik ke mustawa atau aras, dipanggil, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan beliau naik ke atas aras, ke atas mustawa, ke kerajaan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya baginda Nabi di mustawa tidak melihat apapun sahabat. Cuma akhirnya ketika baginda Nabi menaiki aras mustawa, sunyi sekali sahabat ya. Akhirnya baginda Nabi
dipanggil oleh Allah, ya Muhammad. Apa jawab baginda Nabi? Ya Muhammad, kata Allah, akulah Tuhanmu. Qala labbaik ya Allah. Ya Rabbuh, ya Rabbi. Qala labbaik ya Rabb. Fa arsala fa qala innaka. Ketika baginda Nabi naik oleh Allah, dipanggil Muhammad, akulah Tuhanmu. Artinya baginda Nabi muji-muji ya sahabat, memuji-muji. Di antara ini banyak sekali pujiannya ya sahabat Haramain. Wa atai Sulaiman mulkan azima wa jarat lahul jinna wal insa wa syayatin. Banyak sekali ya sahabat. Ini wa antara Isa Taurat wal Injil wal ja'al tabat. Banyak sekali ya sahabat. Ini pujian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Allah, Muhammad mintalah, suruh minta. Akhirnya baginda Nabi setelah menyampaikan bahwa Engkau ya Allah memberikan pangkat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Allah alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya oleh Allah, kamu Muhammad, engkau Muhammad telah diberikan kemuliaan yang lebih daripada beliau, daripada mereka para nabiku dan para utusanku, dan nikmat-nikmatku melebihi dari mereka, dan umat-umatmu telah aku berikan pahala yang besar yang berlipat-lipat ganda ya sahabat. Akhirnya kita percepat ya sahabat. Akhirnya Muhammad, aku perintahkan kepada engkau dan kepada umatmu untuk melaksanakan solat 50 waktu ya sahabat. 50 rakaat ya sahabat. Labbaik ya Allah. Hanya baginda Nabi setelah diperintahkan melaksanakan 50 rakaat ya, yang baginda Nabi turun ke langit, turun lagi ke bawah. Akhirnya ditunggu di sana oleh Nabi Musa alaihissalam. Muhammad, kamu diperintahkan apa oleh Allah? Dimintakan berapa solat? Akhirnya malaikat baginda Nabi besar Muhammad SAW menjawab, Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah solat sebanyak 50 rakaat sehari semalam. Kata Nabi Allah Musa SAW, Muhammad, kamu tidak akan mampu. Umatku itu besar-besar dan tinggi-tinggi, sedangkan umatmu kecil-kecil. Umatku itu hanya solat sehari semalam 2 rakaat, sedangkan umatmu kecil-kecil solat 50 rakaat. Mintalah kortingan kepada Allah. Akhirnya baginda Nabi naik ke atas, minta kortingan, ya Allah, kami minta kortingan, kami tidak akan mampu melaksanakan ibadah solat sebanyak sehari semalam 50 rakaat, maka kami minta korting. Akhirnya dikorting sampai 10 kali 55. Akhirnya tinggal 5 waktu ya sahabat, tinggal 5 waktu ya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan subuh 2 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi tinggal 5 waktu. Asalnya 50 waktu sahabat, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Tapi dikorting, tinggal 5 waktu sahabat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Artinya setelah dikorting, turun lagi Nabi Muhammad, ditunggu oleh Nabi Musa. Gimana Musa? Sudah dikorting 10 kali Musa. Gimana Muhammad? Sudah dikorting 10 kali Musa. Minta kortingan lagi. Artinya Nabi Muhammad SAW, tidak Musa, kami malu kepada Allah karena sudah 10 kali naik turun. Akhirnya Nabi Allah Muhammad SAW, kami pasrah kepada Allah, kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga umatku yang ikhlas akan mampu melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, dan bagi umatku yang tidak ikhlas, dia tidak akan mampu. Akhirnya baginda Nabi berangkat pulang. Akhirnya di tengah perjalanan pulang ke bumi, di tengah perjalanan akhirnya Allah Subhanahu berseru-seru, Muhammad, laksanakanlah solat yang 5 waktu itu. Muhammad, aku sangat senang kepada hamba-hambaku yang gemar melaksanakan solat. Akhirnya baginda Nabi mendengar itu, sahabat-sahabat mendengar bahwa Allah berseru-seru, Muhammad, laksanakan solat yang aku perintahkan.
Aku telah memberikan kortingan sebanyak 10 kali. Sekarang solat itu tinggal 5 waktu. Laksanakanlah Muhammad. Laksanakanlah solat itu bersama umatmu. Dan aku sangat senang kepada hamba-hambaku yang melaksanakan solat, kata Allah. Sahabat-sahabat Rahman yang kami hormati dan kami taklimi, hanya baginda Nabi pulang, di tengah perjalanan beliau melihat satu kelompok pantan, kelompok kabilah. Dia itu mengejar-ngejar untanya. Sekelompok itu kabilah itu mau ke Mekah. Untanya kabur, satu hilang, dicari, dikejar-kejar. Dan satu lagi warna merah. Unta yang berbulu merah itu patah kakinya. Dan juga mereka itu meletakkan kendi berisi air 3 kendi. Akhirnya oleh baginda Nabi diambil kendi itu yang satu, diambil diminum, habis tinggal 2 kendi. Hanya langsung baginda Nabi sampai ke Masjidil Haram, ke Mekah. Ya, sampai di Mekah, akhirnya baginda Nabi menyampaikan kepada manusia di Mekah, dan bertemulah dengan Abu Jahal di sana. Setelah di Mekah, Abu Jahal bertanya, Muhammad, kenapa engkau kayaknya ada sesuatu yang disampaikan kepadaku, Muhammad? Sampaikan saja, kata Abu Jahal. Akhirnya baginda Nabi menyampaikan, iya paman, aku menyampaikan bahwa aku tadi oleh Allah di-Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis ke Mustawa, ke Aras. Kata Abu Lahab, enggak mungkin Muhammad, kamu itu bohong. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berjalan 1 bulan. Enggak mungkin hanya dijalankan hanya sepertiga malam. Akhirnya, apakah kamu punya bukti, Muhammad? Iya, ada buktinya. Apa buktinya? Saya melihat sekelompok pantan mau ke Mekah. Dia itu kehilangan untanya kabur satu, akhirnya dikejar oleh mereka, dan ada satu untanya yang berwarna merah, kakinya patah, dan kendinya 3 kendi berisi air, aku minum 1, akhirnya tinggal 2. Apakah kapan kelompok itu, kabilah itu akan sampai ke Mekah? Kata baginda Nabi, insyaallah mereka akan sampai ke Mekah pada hari Rabu ini. Hanya sampai sore, sahabat, sore sampai hampir maghrib, hampir terbenam matahari, mereka belum datang. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala matahari ditekan, sahabat. Matahari oleh Allah itu diperpanjang 1 jam, sahabat. Akhirnya muncul juga mereka, golongan itu muncul. Akhirnya muncul, ditanyakan oleh Abu Jahal, wahai golongan, ta'al ke sini, kemana semuanya, apakah kamu kehilangan unta pada waktu itu tadi malam? Kata kabilah ini, iya, unta saya hilang, saya kejar. Dan apakah kamu punya unta berwarna merah, kakinya patah? Iya, benar, saya punya unta kakinya patah. Apakah kamu punya 3 kendi berisi air tapi satunya hilang, airnya tidak ada? Iya, benar, 3 kendiku berisi air semua tapi 1 kosong. Dan juga saya mendengar suara Muhammad mengucapkan salam, Assalamualaikum, katanya, tapi saya hanya mendengar berseru-seru, tidak melihat orangnya, tidak melihat sosoknya. Akhirnya Abu Jahal ini, setelah dijelaskan oleh kabilah ini, Abu Jahal ini, sahabat, mengatakan lagi, ini merupakan sebuah sihir Muhammad. Ini adalah merupakan taktik sihirmu, kata Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal ini seorang sosok yang tidak pernah percaya kepada kebenaran, dan Abu Jahal ini merupakan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah cekcok di situ, baginda Nabi dianggap tukang sihir. Akhirnya muncullah Khalifah Abu Bakar. Baginda Nabi bertanya kepada Khalifah Abu Bakar, apakah kamu percaya apa yang aku sampaikan? Bahwa aku oleh Allah di-Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Mustawa 1/3 malam. Kata Abu Bakar, wahai Muhammad,
Seandainya engkau mengatakan Isra yang lebih ajaib ketimbang Isra Mi'raj ini, aku pasti percaya. Aku sangat percaya sekali. Kenapa Abu Bakar? Karena engkau selama kecil, selama lahir tidak pernah bohong satu kali pun kepada kami. Dan kami yakin bahwa engkau adalah Nabi dan Rasul yang mulia. Aku sangat percaya sekali Muhammad. Apalagi cuma seperti ini, yang lebih cepat seperti ini, aku sangat percaya. Abu Bakar, kata Muhammad, kamu adalah benar-benar sahabatku, dan mulai saat ini kamu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabatku yang sangat jujur dan sangat dipercaya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kesalahan dan kurang, tolong diperbaiki sahabat. Karena kami juga manusia biasa, punya salah dan dosa, punya khilaf dan kesalahan. Wa in ahsantu kalami faminallah, wa in akhta'tu kalami famin nafsik. Kalau benar apa yang aku sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah apa yang aku sampaikan, itu adalah akibat kebodohan kami, akibat kesalahan kami, akibat kekotoran kami, kebodohan kami, karena kami tidak mengaji di waktu kecil, karena malas belajar di waktu kecil, sehingga banyak kesalahan. Tolong kesalahan apa yang kami sampaikan diperbaiki. Kami tidak ingin kalau kami mati membawa dosa-dosa di muka bumi ini. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh bada as-subuh bada min talatihi, as-subuh bada as-subhu bada min talatihi, as-subhu bada as-subhu bada min talatihi. Faqar ruzula faqlan wa ula ahdaz zubula lidananatihi. Kanzul karami yakbul kalimi hadil umami li syariatihi. Askan nasabi a'lal hasabi huwa khairu nabi li ummatihi. Askan nasabi a'lal hasabi wa khairu nabi li ummatihi. As-subhu bada as-subhu bada min talatihi, as-subhu bada as-subhu bada min talatihi. Syati syajaru adqal hajaru suqal qamaru li syariatihi. Jibrilu ata lailan asra warabbu da'a li hadratihi. Jibrilu ata lailan asra warabbu da'a li hadratihi. Kana syarafa wallahu afa amma salafa min ummatihi.
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته